Seorang pria berusia 32 tahun datang ke klinik dengan keluhan nyeri pinggang yang teramat berat selama 10 jam. Nyeri ini terasa sejak 2 jam setelah makan 10 biji jengkol. Jika diukur antara 1 sampai 10 skala nyerinya, pasien mengatakan nyerinya 10, teramat sangat berat. Nyeri ini dirasakan di kedua belah pinggang kanan dan kiri, serta mengalami penyebaran hingga selangkangan. Nyeri juga disertai dengan mual dan muntah, serta kesulitan untuk buang air kecil. Saat buang air kecil, ada busa dan darah pada urinnya dan terasa sangat nyeri sekali. Padahal urin yang keluar hanya sedikit. Dalam pemeriksaan, pasien mengalami tekanan darah tinggi, adanya nyeri tekan di area perut, bagian kanan dan kiri, serta adanya kekakuan pada area perut. Pada pemeriksaan USG perut, ditemukan adanya hidronefrosis bilateral kanan dan kiri pada ginjal, ditemukan kristal-kristal batu ginjal, serta pada pemeriksaan urin air kencing itu ada darah positif 3 dan beberapa kristal-kristal urin. Pasien mengalami gejala sindrom klinis jengkolisme akibat terlalu banyak makan biji jengkol. Jengkol sebenarnya punya banyak sekali manfaat nutrisi bagi tubuh, termasuk karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan zat besi. Namun, jika dikonsumsi berlebihan, ternyata jengkol bisa berdampak buruk pada kesehatan tubuh karena jengkol mengandung asam jengkolat, di mana 100 gram biji jengkol itu mengandung sekitar 0,3 hingga 1,3 gram asam jengkolat. Asam jengkolat ini tidak mengalami perubahan walaupun sudah dipanaskan dan direbus. Dalam literatur ditemukan rata-rata seseorang bisa mengalami gejala sindrom jengkolisme itu setelah mengkonsumsi 5-20 biji jengkol, tergantung dari jumlah asam jengkolat yang masih terkandung dalam biji jengkol. Gejala yang muncul biasanya terjadi 2 jam hingga 4 hari setelah mengkonsumsi biji jengkol. Nah, yang paling sering terjadi adalah nyeri perut yang teramat sangat di salah satu sisi, kanan atau kiri, atau bahkan keduanya, nyeri panggul yang menjalar hingga selangkangan, adanya kesulitan buang air kecil disertai rasa teramat sangat nyeri saat buang air kecil, adanya perubahan warna seperti susu, berbusa, atau bahkan adanya darah pada air kencing, perut kembung, mual, muntah, diare, bahkan sembelit. Pada keracunan tingkat ringan, biasanya gejala akan mulai menghilang sekitar 1 hingga 2 minggu setelah mengalami pengobatan. Pada kasus yang berat, ini bisa mengakibatkan gagal ginjal akut yang berakhir dengan cuci darah bahkan operasi, adanya kerusakan pada area saluran kencing serta kandung kemih. Angka kematian dari kasus jengkolisme ini sekitar 4%, di mana 3 dari 4 kematian terjadi pada anak-anak yang dikaitkan dengan gagal ginjal yang tidak segera tertangani. Karena kan kadang anak-anak kalau nyeri nggak bisa ngomong ya, nyerinya di bagian mana. Jadi ketika anak-anak kebanyakan makan jengkol, sering salah terdiagnosa karena nyeri perut biasa. Asam jengkol sendiri jika dikonsumsi berlebihan ditemukan dapat mengganggu penyaringan ginjal, meningkatkan resiko batu ginjal, merusak saluran ginjal, bahkan menyumbat saluran kencing dan menyebabkan iritasi serta penyumbatan pada area saluran kencing, sehingga membuat seseorang merasa nyeri teramat sangat saat mau buang air kecil. Dok, tapi saya tuh suka banget loh sama kacang jengkol. Jika kalian mengkonsumsi jengkol dalam keadaan mentah, tentu saja itu akan semakin berbahaya ya, karena kandungan asam jengkolnya terkonsumsi langsung. Dengan rebus 3-4 jam lamanya jengkolnya jadi empuk, tapi ternyata tetap hanya sedikit sekali asam jengkolnya yang keluar dari jengkol. Cara yang paling aman adalah dengan merendam jengkol dengan air garam dalam waktu 3-4 hari lamanya.
Wow, lama banget ya. Tapi dengan cara tersebut, itu dapat menurunkan kadar asam jengkol sekitar 90 hingga 95%. Nah, jangan lupa airnya diganti setiap hari saat merendam kacang jengkol. Ya, karena ketika hari pertama aja kalian rendam dengan air garam, akan keluar asam-asamnya nih. Jadi akan keluar busa-busa yang berbau sangat menyengat sekali. Busa-busa itulah yang menjadi indikasi bahwa kandungan asam jengkol pada jengkol sudah mulai keluar. Tanda asam jengkol sudah mulai berkurang adalah ketika busa-busa pada kacang jengkol mulai menghilang. Ya, pada hari pertama direndam masih banyak nih busa-busanya, bahkan sampai mengeluarkan gas-gas dari kacang jengkol. Dicuci kembali dan diganti lagi. Hari kedua dilakukan hal serupa, ternyata busanya masih banyak. Maka itu masih belum aman untuk dikonsumsi karena masih mengandung tinggi asam jengkol. Hari ketiga, hari keempat diulangi lagi dan dilihat jika busa-busa dari kacang jengkol tersebut sudah mulai berkurang, maka itu menjadi tanda bahwa asam jengkol pada kacang jengkol mulai menurun dan kacang jengkol aman untuk dikonsumsi. Ya, tapi jangan lupa ya teman-teman, ketika kalian melakukan cara ini, hati-hati saat mencucinya, jangan pakai tangan langsung. Pada kulit itu juga bisa menyebabkan rasa gatal yang teramat sangat jika asam-asam jengkolnya keluar. Karena aku udah nyoba nih. Hari pertama saat melakukan proses perendaman jengkol, aku mengambil jengkol dengan tangan. Dan itu ternyata rasanya gatel banget di tangan. Padahal saat awal mencuci jengkol itu sama sekali nggak gatel. Namun karena asam jengkolnya sudah keluar di hari pertama, tanganku terasa sangat teramat sangat gatel dan airnya bener-bener bau banget, nget ya. Makanya sangat disarankan nih teman-teman, kalau mau makan jengkol ya, sebaiknya mengolah sendiri, atau jika memang ingin memesan dari orang lain, sarankan untuk merendam terlebih dahulu dengan air garam dalam waktu 3-4 hari hingga asam jengkolnya berkurang agar lebih aman. Atau jika memang kepingin banget, boleh makan 1-2 biji jengkol untuk menurunkan keinginan makan jengkol. Semoga tips ini membantu kalian. Dan kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan komentar di bawah ya. Dan dadah teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.